Mulai hari ini kita cerai. Pergi dari rumah ini. Dasar Sumardi laki-laki miskin tak berguna. Ya Tuhan, lebih baik aku mati daripada hidup begini. Siapa kamu? Jangan takut Sumardi, aku akan menolongmu. Aku bisa membuatmu kaya, Sumardi, dengan satu syarat. Kamu harus menghamili aku. Diusir, dihina, dan difitnah oleh mertua serta istrinya sendiri, Sumardi memilih berjalan ke Danau Angker untuk mengakhiri hidup. Namun, malam itu, air tenang berubah menjadi gerbang takdir. Seorang wanita cantik bertubuh ular muncul dan menawarkan kekayaan tak terbatas. Dengan syarat, Sumardi harus menghamilinya. Saat ia kembali ke desa sebagai lelaki berkuasa, semua yang pernah meludahinya berlutut, tanpa tahu harga mengerikan yang telah ia bayar. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Sumardi lahir dan besar di sebuah dusun kecil di Cilacap. Dusun yang tanahnya subur, tetapi hati sebagian penghuninya keras. Sejak kecil, hidup Sumardi sudah akrab dengan kekurangan. Ayahnya meninggal saat ia masih remaja. Ibunya menyusul beberapa tahun kemudian. Sejak itu, Sumardi belajar bahwa hidup tidak pernah memberinya pilihan selain bertahan. Ia tidak bersekolah tinggi, hanya tamat SMP, lalu bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Menjadi kuli bangunan, buruh angkut di pasar, penarik gerobak, bahkan kadang mencari rumput untuk ternak orang lain demi upah seadanya. Ketika Sumardi menikahi Suripah, ia berharap hidupnya akan sedikit lebih baik. Suripah adalah gadis desa yang sederhana. Wajahnya biasa saja, tetapi senyumnya dulu mampu menguatkan Sumardi setiap kali dunia terasa terlalu berat. Pernikahan mereka berlangsung sangat sederhana. Tanpa pesta besar, tanpa hiburan, tanpa kemeriahan. Namun di hati Sumardi, ia yakin cinta cukup untuk menghadapi segalanya. Keyakinan itu perlahan hancur sejak Sumardi tinggal di rumah mertuanya. Ayah dan ibu Suripah sejak awal tidak pernah benar-benar menerima Sumardi. Bagi mereka, Sumardi hanyalah lelaki miskin yang tidak pantas menjadi suami anak mereka. Setiap pagi, Sumardi berangkat kerja sebelum matahari terbit. Pulang saat senja dengan badan penuh debu dan tangan kapalan. Namun di mata mertuanya, semua itu tidak pernah cukup. Kerja apa seharian tapi uang cuma segini, kata ibu mertua suatu malam sambil melempar uang belanja ke lantai. Sumardi hanya menunduk. Ia memungut uang itu perlahan, menahan perih di dada. Suripah hanya diam, duduk di sudut ruangan, menatap kosong ke arah dinding. Tidak membela, tidak juga menenangkan. Hari demi hari berlalu, hinaan semakin sering datang. Sumardi disebut tidak berguna, tidak punya masa depan, hanya numpang hidup. Jika ada piring pecah atau barang hilang, Sumardi yang pertama dituduh. Jika hasil panen sedikit, atau usaha keluarga tidak berjalan lancar, Sumardi yang disalahkan. Fitnah mulai menyebar di desa. Ada yang mengatakan Sumardi malas, ada yang bilang ia sering menyembunyikan uang, bahkan ada yang menuduhnya sengaja membuat Suripah hidup susah. Cerita-cerita itu sampai ke telinga Suripah, lalu sampai ke telinga mertuanya, dan akhirnya kembali menghantam Sumardi seperti batu. Semua orang bilang kamu cuma beban, ujar ayah mertua suatu malam dengan suara dingin. Anakku pantas dapat yang lebih baik. Kata-kata itu menancap dalam-dalam. Sumardi ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga. Namun setiap kali ia membuka mulut, yang keluar hanya napas berat dan suara yang gemetar. Ia takut, bukan pada mertua, tetapi pada kenyataan bahwa mungkin mereka benar. Suripah perlahan berubah. Perempuan yang dulu selalu menyiapkan air hangat untuk Sumardi mandi, kini jarang menegurnya. Tatapannya tidak lagi hangat, lebih sering datar, bahkan kadang penuh kecewa. Jika Sumardi pulang membawa uang sedikit, Suripah menghela napas panjang. Jika Sumardi pulang tanpa hasil, Suripah memilih tidur membelakanginya. Malam-malam Sumardi dipenuhi air mata yang ia sembunyikan.
Ia menangis tanpa suara, menggigit bibir agar isaknya tidak terdengar. Ia merasa gagal sebagai suami, gagal sebagai laki-laki. Ia ingin lari, tetapi tidak tahu kemana. Ia ingin menyerah, tetapi masih ada secuil harapan bahwa Suripah akan kembali seperti dulu. Namun, harapan itu dipatahkan dengan cara paling kejam. Suatu pagi, Sumardi dituduh mencuri uang simpanan keluarga, padahal ia tidak pernah menyentuh uang itu. Ibu mertua berteriak histeris, ayah mertua mengumpulkan warga, dan tetangga berdatangan seperti menonton pertunjukan. Sumardi berdiri di tengah halaman, dikelilingi tatapan penuh kebencian. "Kamu maling," teriak seseorang. "Sudah miskin mencuri pula," sahut yang lain. Sumardi menoleh ke arah Suripah. Ia berharap istrinya membela, setidaknya berkata bahwa ia mengenal suaminya. Namun, Suripah hanya menunduk. Air matanya jatuh, tetapi bibirnya tetap terkunci. Diamnya Suripah lebih menyakitkan daripada semua hinaan. Hari itu, Sumardi diusir. Pakaiannya dilempar keluar rumah, tubuhnya didorong hingga terjatuh ke tanah. Ayah mertua menunjuk jalan sambil berkata, "Pergi, jangan pernah kembali sebelum kamu jadi orang." Langkah Sumardi gontai meninggalkan rumah yang pernah ia anggap tempat pulang. Hujan turun deras seakan ikut menangisi nasibnya. Pakaian lusuhnya basah, sepatunya penuh lumpur, tetapi yang paling hancur adalah hatinya. Di desa, Sumardi tidak lagi dipanggil dengan namanya. Ia dipanggil si gagal, menantu buangan, lelaki tak berguna. Anak-anak menunjuk dan tertawa. Orang dewasa berbisik sinis. Tidak ada tempat baginya untuk berdiri tegak. Malam itu, Sumardi duduk sendirian di gubuk reot dekat sawah. Perutnya lapar, tubuhnya lelah, jiwanya kosong. Ia menatap langit gelap tanpa bintang dan bertanya dalam hati, di mana letak kesalahannya. Ia hanya ingin hidup sederhana, bekerja jujur, mencintai istrinya. Namun mengapa semua itu terasa seperti dosa besar? Air matanya jatuh satu persatu, membasahi tanah. Sumardi merasa dirinya bukan lagi manusia, melainkan beban yang pantas disingkirkan. Dalam hatinya mulai tumbuh keputusasaan yang kelam. Pelan tapi pasti. Menuntunnya pada sebuah keputusan yang kelak akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Pagi datang tanpa membawa harapan bagi Sumardi. Cahaya matahari menyelinap malu-malu di balik kabut sawah, namun tidak satupun sinarnya mampu menghangatkan hatinya. Ia terbangun di gubuk reot dengan tubuh pegal dan perut kosong. Angin pagi menusuk tulang, seakan mengingatkannya bahwa ia kini benar-benar sendirian. Tidak ada rumah untuk pulang, tidak ada istri yang menunggu, tidak ada keluarga yang menganggapnya manusia. Sumardi duduk termenung lama, menatap tanah yang lembab. Bajunya masih basah oleh hujan semalam, menempel di tubuh kurusnya. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah dadanya dipenuhi batu. Ia mencoba berdiri, tetapi lututnya gemetar. Bukan karena lelah semata, melainkan karena hidupnya terasa runtuh dalam satu malam. Ia berjalan menyusuri jalan desa dengan langkah tertatih. Orang-orang mulai beraktivitas. Ada yang menyapu halaman, ada yang berangkat ke sawah, ada yang duduk di warung. Tatapan mereka semua sama, dingin, sinis, penuh penghakiman. Beberapa berbisik sambil menunjuk ke arah Sumardi. Sebagian lain terang-terangan memalingkan wajah, seolah kehadirannya membawa sial. "Itu dia menantu yang diusir," bisik seorang perempuan. "Pantas saja, orang miskin sok menikah," sahut yang lain. Setiap kata seperti pisau yang menusuk jantung Sumardi. Ia menunduk lebih dalam, berharap tanah bisa menelannya. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia bukan pencuri, bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga. Namun suara itu terkunci di tenggorokan. Tidak ada yang mau mendengar orang seperti dirinya. Langkah Sumardi membawanya melewati rumah mertuanya. Dari kejauhan, ia melihat Suripah berdiri di teras. Wajah istrinya pucat, matanya sembab. Tetapi tetap saja ia tidak memanggil Sumardi. Tidak ada satu langkah pun yang diambil Suripah untuk mengejarnya. Saat mata mereka bertemu sekejap, Suripah segera memalingkan wajah. Hati Sumardi hancur saat itu juga. Ia sadar, bukan hanya mertua yang membuangnya,
tetapi juga perempuan yang dulu bersumpah setia di hadapan Tuhan. Janji pernikahan terasa seperti lelucon pahit. Sumardi menggigit bibirnya hingga berdarah agar tidak menangis di depan rumah itu. Ia lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Hari itu Sumardi berjalan tanpa tujuan. Ia tidak tahu harus kemana. Semua tempat terasa asing, semua jalan terasa buntu. Ia mencoba mendatangi beberapa orang yang dulu pernah ia bantu, berharap mendapat sekadar tumpangan atau pekerjaan. Namun pintu-pintu tertutup rapat. "Aku tidak mau ikut campur urusan keluarga orang," kata seseorang sambil menutup pintu. "Maaf, aku tidak punya apa-apa," kata yang lain tanpa menatap mata Sumardi. Penolakan demi penolakan membuat Sumardi semakin merasa tidak berharga. Ia berjalan hingga kaki terasa mati rasa. Saat matahari tepat di atas kepala, Sumardi duduk di bawah pohon besar di pinggir jalan. Perutnya melilit, kepalanya pusing. Ia memejamkan mata, mengenang masa kecilnya. Saat hidup memang susah, tetapi tidak sekejam ini. Ia teringat ibunya yang selalu berkata, "Selama kamu jujur, Tuhan tidak akan meninggalkanmu." Namun kini Sumardi merasa benar-benar ditinggalkan. Menjelang sore, langit kembali mendung. Angin berembus kencang, membawa bau tanar basah. Sumardi bangkit dan berjalan menuju arah hutan, menjauh dari desa. Ia tidak ingin lagi mendengar suara manusia. Setiap suara hanya mengingatkannya pada hinaan dan fitnah. Langkahnya terhenti di tepi sebuah jalan setapak yang jarang dilewati orang. Jalan itu mengarah ke sebuah danau tua yang dikenal angker oleh warga sekitar. Konon, banyak orang menghilang di sana. Biasanya Sumardi akan menghindari tempat itu, tetapi hari ini rasa takut sudah kalah oleh keputusasaan. Ia berjalan menyusuri tepi danau. Airnya tenang, memantulkan bayangan langit kelabu. Suasana sunyi, hanya terdengar suara dedaunan dan hembusan angin. Sumardi duduk di tepi danau, memeluk lututnya sendiri. Air matanya kembali jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku sudah tidak punya apa-apa lagi," bisiknya lirih. Ia teringat wajah ayahnya, ibunya, dan Suripah di hari pernikahan mereka. Semua kenangan itu kini terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk kenyataan hidupnya. Sumardi merasa dunia tidak menyediakan tempat bagi orang sepertinya. Ia lelah berjuang, lelah berharap. Dalam benaknya muncul pikiran gelap yang selama ini ia tekan jauh-jauh. Pikiran untuk mengakhiri semua rasa sakit. Ia menatap air danau yang dalam dan sunyi. Jika ia menghilang di sana, mungkin tidak ada yang peduli. Mungkin justru semua orang akan merasa lega. Sumardi berdiri perlahan. Kakinya gemetar, napasnya tersengal. Ia menatap langit sekali lagi, berharap ada tanda, berharap ada suara yang menghentikannya. Namun yang ia dengar hanya kesunyian. Air mata terakhir mengalir di pipinya saat ia melangkah mendekati air. Ia tidak tahu bahwa di balik ketenangan danau itu, takdir lain sedang menunggunya. Takdir yang jauh lebih besar, lebih mengerikan, dan akan mengubah hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sumardi berdiri di tepi danau dengan tubuh gemetar. Airnya tampak tenang, terlalu tenang, seolah menyimpan rahasia kelam di dasar terdalamnya. Angin sore berhembus dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Namun rasa takut sudah tidak lagi berarti apa-apa dibandingkan hancurnya hati dan pikirannya. Baginya, hidup telah selesai. Ia melangkah satu kaki ke dalam air. Dingin langsung merambat naik ke betisnya. Sumardi menarik napas panjang, memejamkan mata, dan mengingat wajah ibunya untuk terakhir kalinya. Bibirnya bergetar saat berbisik lirih, meminta maaf karena tidak mampu bertahan lebih lama. Tiba-tiba, air danau beriak. Sumardi membuka mata. Riak kecil itu berubah menjadi gelombang. Angin berhenti mendadak, seolah seluruh alam menahan napas. Permukaan air berputar pelan,
lalu semakin cepat, hingga muncul pusaran besar tepat di hadapannya. Sumardi mundur ketakutan, jatuh terduduk di tanah basah. Dari pusaran itu, sesuatu muncul perlahan. Sosok perempuan dengan wajah sangat cantik, kulitnya putih bersinar, matanya tajam namun lembut. Kepalanya dihiasi mahkota emas berukir indah, memancarkan cahaya redup. Rambutnya hitam panjang terurai hingga menyentuh air danau. Namun di bawah pinggang, tubuhnya berubah menjadi ular raksasa dengan sisik berkilau, melingkar besar di permukaan air. Sumardi membeku, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya lenyap. Ingin lari, tetapi kakinya tak mampu bergerak. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dalam benaknya hanya ada satu kata, kematian. Jangan takut Sumardi. Suara itu lembut, dalam, dan bergema di udara. Sumardi terkejut. Sosok itu menyebut namanya. Dengan susah payah, Sumardi menunduk, bersujud ke tanah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ampun, katanya terbata-bata. Saya tidak bermaksud mengganggu. Perempuan itu memandangnya lama. Tatapannya bukan tatapan monster, melainkan tatapan penuh rasa iba, seolah ia sedang menatap seseorang yang sangat terluka. Aku tahu siapa kamu, ucapnya pelan. Aku tahu semua penderitaanmu. Tangismu memanggilku. Sumardi mengangkat wajahnya perlahan. Air mata masih mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang tidak memandangnya dengan hina. Siapa Anda? Tanya Sumardi dengan suara bergetar. Aku adalah penguasa danau ini, jawabnya. Manusia memanggilku Ratu Siluman Ular. Nama itu membuat Sumardi kembali menunduk. Tubuhnya menggigil, tetapi anehnya hatinya justru terasa sedikit lebih tenang. Ratu itu menggeser tubuh ularnya, mendekat ke tepi danau, tetapi tidak menunjukkan niat jahat. Kau datang ke sini dengan niat mengakhiri hidupmu, lanjut sang ratu. Mengapa? Pertanyaan itu menghantam Sumardi lebih keras daripada semua hinaan yang pernah ia terima. Pertahanannya runtuh. Ia menangis keras, terseduh-seduh seperti anak kecil. Semua yang ia pendam selama ini tumpah tanpa bisa dihentikan. Sumardi menceritakan segalanya, tentang kemiskinannya, tentang kerja keras yang tak pernah dihargai, tentang fitnah, hinaan, dan pengusiran, tentang Suripah yang memilih diam dan membiarkannya hancur. Tentang rasa lelah yang membuatnya ingin menghilang dari dunia. Ratu Siluman Ular mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya memancarkan kesedihan. Saat Sumardi selesai bercerita, ia terdiam lama, lalu menghela napas pelan. Manusia, katanya lirih, sering lebih kejam daripada makhluk yang mereka sebut siluman. Kata-kata itu membuat Sumardi terisak lebih keras. Aku tidak punya apa-apa lagi, ujar Sumardi. Kalau saya mati hari ini, mungkin dunia akan lebih baik. Ratu Siluman Ular menggeleng perlahan. Tidak, Sumardi. Dunia yang salah, bukan kamu. Ia lalu mengulurkan tangan manusiawinya ke arah Sumardi. Tangannya putih, halus, dan hangat. Sumardi ragu, tetapi akhirnya menyentuh tangan itu. Saat kulit mereka bersentuhan, Sumardi merasakan aliran hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Luka di jiwanya terasa sedikit terobati. Aku bisa mengubah nasibmu, kata sang ratu dengan suara tegas. Aku bisa memberimu kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan. Aku bisa membuat mereka yang menghinamu menyesal seumur hidup. Jantung Sumardi berdegup kencang. Ia menatap wajah cantik itu dengan mata terbelalak. Tawaran itu terdengar seperti mimpi yang mustahil. Tapi, lanjut sang ratu, suaranya berubah lebih dalam. Semua kekuatan ada harganya. Sumardi menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Ratu Siluman Ular menatapnya lekat-lekat. Kau harus menjadi pendampingku di dunia manusia.
Kau harus menghamiliku. Kalimat itu membuat Sumardi terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Ia tidak menyangka permintaan seperti itu. Tubuhnya gemetar, pikirannya kacau. Ia hanyalah manusia biasa, lelaki miskin yang bahkan tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. "Kenapa saya?" tanya Sumardi lirih. "Karena hatimu jujur dan penuh luka," jawab sang ratu. "Aku membutuhkan keturunan dari manusia yang telah mengenal penderitaan. Dan kau membutuhkan kekuatan untuk bangkit." Sumardi terdiam lama. Di benaknya terbayang wajah Suripah, kenangan pernikahan, sumpah setia yang kini terasa hampa. Ia sadar, hidup lamanya telah runtuh. Tidak ada jalan kembali. Air mata kembali jatuh. Tetapi kali ini bukan hanya karena kesedihan, melainkan karena keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Jika ia menolak, ia akan kembali menjadi Sumardi yang hina dan terlupakan. Jika ia menerima, ia akan memasuki dunia yang tidak pernah ia pahami. Dunia para siluman, dengan harga yang sangat mahal. Dengan tubuh gemetar dan suara hampir tak terdengar, Sumardi akhirnya berkata, "Jika ini satu-satunya jalan, saya terima." Ratu siluman ular tersenyum tipis. Senyum yang indah sekaligus menakutkan. "Mulai hari ini," ucapnya, "nasibmu tidak lagi milik manusia." Dan di tepi danau terlarang itu, takdir Sumardi benar-benar berubah, meninggalkan kehidupan lamanya untuk selamanya. Sumardi mengikuti Ratu siluman ular dengan langkah ragu. Permukaan danau yang semula tenang kini terbuka perlahan, seakan airnya terbelah memberi jalan. Sumardi terperangah. Di hadapannya terbentang sebuah lorong bercahaya kebiruan di dasar danau, berkilau seperti cahaya bulan yang terperangkap di air. Tanpa sempat berpikir panjang, Sumardi melangkah masuk, mengikuti sosok ratu yang meluncur anggun di depannya. Begitu melewati lorong itu, Sumardi merasakan tubuhnya menjadi ringan. Napasnya tidak sesak, bahkan terasa lebih lapang. Saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya berada di sebuah dunia yang belum pernah ia bayangkan. Istana besar berdiri megah, terbuat dari batu berkilau dan emas, dihiasi ukiran ular di setiap sudutnya. Cahaya lembut menyelimuti tempat itu, membuat suasananya terasa sakral dan sunyi. Para siluman ular bermunculan, menunduk hormat kepada sang ratu. Tidak ada tatapan hina, tidak ada bisik-bisik merendahkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sumardi merasa diakui keberadaannya. "Kau aman di sini," ucap Ratu siluman ular dengan suara tenang. "Tak ada yang berhak menyakitimu." Hari-hari pertama terasa aneh bagi Sumardi. Ia sering terbangun di kamar luas dengan alas lembut, makanan melimpah, dan pelayan yang selalu siap membantu. Tubuhnya yang dulu kurus perlahan menguat. Luka-luka lama, baik di badan maupun di hati, seakan sembuh sedikit demi sedikit. Namun di balik kemewahan itu, Sumardi menyimpan kegelisahan besar. Ia sadar akan perjanjian yang telah ia ucapkan. Ratu siluman ular tidak pernah memaksanya. Sikapnya lembut, bahkan penuh pengertian. Ia sering menemani Sumardi duduk di tepi taman istana, mendengarkan kisah hidup Sumardi tanpa menghakimi. Ratu itu berbicara tentang kesepiannya sebagai penguasa danau, tentang takdir siluman yang tidak pernah benar-benar diterima dunia manusia. Perlahan, rasa takut Sumardi berubah menjadi rasa hormat, lalu menjadi ikatan yang sulit ia jelaskan. Ia melihat sang ratu bukan sebagai monster, melainkan sebagai makhluk yang juga terluka oleh dunia. Malam ketika perjanjian itu harus dipenuhi, akhirnya tiba. Sumardi gemetar, bukan karena jijik atau takut, tetapi karena perasaan bersalah yang menghimpit dadanya. Bayangan Suripah sempat muncul di benaknya, tetapi bayangan itu cepat memudar, tergantikan oleh kenyataan pahit bahwa pernikahannya telah hancur oleh hinaan dan pengkhianatan.
Ratu siluman ular menatap Sumardi dengan mata yang lembut. "Jika hatimu belum siap, aku tidak akan memaksamu," katanya pelan. Namun Sumardi menggeleng. "Saya sudah tidak punya apa-apa lagi di dunia manusia. Jika ini takdir saya akan menjalaninya." Malam itu Sumardi menyerahkan dirinya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan. Tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan. Hanya kesunyian, cahaya temaram, dan dua makhluk berbeda dunia yang sama-sama membawa luka. Hari-hari berlalu. Suatu pagi, Ratu Siluman Ular memanggil Sumardi. Wajahnya tampak berbeda, lebih bercahaya. "Aku mengandung," ucapnya singkat. Sumardi terdiam. Dadanya bergetar hebat. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa takut, bahagia, atau hancur. Campuran perasaan itu membuat air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ratu Siluman Ular mengangguk pelan, seolah memahami keguncangan hatinya. "Janji kita akan kutepati," kata sang ratu. "Mulai hari ini, kekayaan dan kekuasaan akan menjadi milikmu." Sejak saat itu, perubahan besar terjadi pada Sumardi. Ia diajari cara menggunakan kekayaan tanpa kehilangan kendali. Emas, perhiasan, dan harta dunia manusia disiapkan untuknya. Lebih dari itu, ia diberi kewibawaan yang membuat siapapun menunduk saat menatap matanya. Namun di balik semua itu, Sumardi sering terdiam sendirian di malam hari. Ia menatap pantulan dirinya di air, bertanya-tanya siapa dirinya sekarang. Lelaki miskin yang diusir, atau calon ayah dari anak siluman. Satu hal yang pasti, Sumardi tahu hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Dan suatu hari, ia harus kembali ke Cilacap, membawa semua yang telah ia dapatkan, untuk menghadapi masa lalu yang pernah menghancurkannya. Hari kepulangan itu akhirnya tiba. Sumardi berdiri di gerbang Istana Danau dengan pakaian sederhana, tetapi aura tubuhnya telah berubah. Wajahnya tenang, matanya dalam, langkahnya mantap. Tidak ada lagi lelaki miskin yang gemetar karena hinaan, yang ada hanyalah Sumardi yang telah ditempa oleh penderitaan dan takdir. Ratu Siluman Ular mengantarnya sampai batas dunia manusia. Tubuh ularnya melingkar anggun di air, sementara wajah manusianya menatap Sumardi dengan penuh arti. "Ingat," ucapnya lembut, "kekayaan ini bukan untuk kesombongan, tetapi untuk mengembalikan harga dirimu." Sumardi menunduk hormat. "Saya tidak akan melupakan apa yang telah Anda berikan." Dengan satu kedipan mata, dunia siluman lenyap. Sumardi kini berdiri di jalan setapak menuju desanya di Cilacap. Namun di tangannya, kini ada bekal yang tidak terlihat oleh mata biasa. Emas, pengaruh, dan wibawa yang akan segera terwujud. Saat Sumardi melangkah memasuki desa, suasana berubah. Orang-orang yang dulu mencibir, kini berhenti berbicara. Tatapan heran, takut, dan tak percaya tertuju padanya. Beberapa orang bahkan tidak mengenali Sumardi pada awalnya. Pakaian yang ia kenakan memang sederhana, tetapi sikapnya berbeda. Ia berdiri tegak, tidak lagi menunduk. Kabar kepulangannya cepat menyebar. Mertua Sumardi adalah orang pertama yang terkejut. Saat Sumardi melangkah ke halaman rumah yang dulu mengusirnya, ayah mertua berdiri terpaku. Ibu mertua yang biasanya galak mendadak bungkam. Mereka melihat Sumardi bukan sebagai menantu hina, melainkan sebagai lelaki asing yang memancarkan wibawa. Suripah muncul dari dalam rumah. Wajahnya pucat, matanya membesar. Perempuan itu menatap Sumardi seolah melihat hantu. Lelaki yang dulu ia biarkan pergi, kini berdiri di hadapannya dengan tatapan yang tidak lagi memohon, tidak juga penuh marah, melainkan dingin dan tenang. "Sumardi," suara Suripah bergetar. Sumardi menatapnya lama. Hatinya sempat bergetar, tetapi kenangan tentang diamnya Suripah saat ia difitnah kembali menghantam dadanya. Ia tidak menjawab sapaan itu. Hari itu Sumardi mengumpulkan warga desa. Dengan suara tenang dan jelas, ia membuka satu persatu kebohongan yang pernah diarahkan kepadanya. Ia menyebutkan siapa yang menyebar fitnah, siapa yang memutarbalikan cerita,
dan siapa yang diam saat kebenaran diinjak-injak. Orang-orang mulai saling pandang. Wajah-wajah yang dulu angkuh kini tertunduk. Beberapa mencoba membela diri, tetapi suara mereka gemetar. Sumardi tidak berteriak. Ia tidak memaki. Justru ketenangannya membuat semua orang merasa kecil. Ia membuktikan kebenaran dengan harta yang kini ia miliki, dengan saksi-saksi yang ia hadirkan, dan dengan sikap yang tidak bisa lagi dipatahkan. Mertua Sumardi akhirnya berlutut. "Kami salah," kata ayah mertua dengan suara parau. "Ampuni kami." Ibu mertua menangis terseduh-seduh. Tetangga yang dulu menghina kini memohon belas kasihan. Desa yang dulu mengusirnya kini menunduk di hadapannya. Suripah berdiri kaku, air mata mengalir di pipinya. Ia ingin mendekat, ingin meminta maaf, tetapi kaki Sumardi tidak melangkah ke arahnya. Jarak di antara mereka terasa lebih jauh daripada sebelumnya. "Aku tidak datang untuk membalas dengan kekerasan," ujar Sumardi akhirnya. "Aku datang untuk mengembalikan kebenaran." Ia lalu menyerahkan sebagian harta kepada warga yang miskin, membiayai perbaikan jalan dan masjid desa. Semua itu membuat warga semakin terdiam. Lelaki yang dulu mereka hina kini menjadi penolong. Namun saat malam tiba dan semua orang telah pergi, Sumardi berdiri sendirian di tepi desa. Ia memandang rumah yang dulu ia tinggali bersama Suripah. Tidak ada rasa menang di hatinya. Yang ada hanyalah kekosongan yang dalam. Kemenangan tidak selalu membawa kebahagiaan. Sumardi sadar, balas dendamnya telah selesai, tetapi perjalanannya belum. Di balik kemegahan dan penyesalan orang-orang, ada janji besar yang menunggunya untuk ditepati. Janji kepada Ratu Siluman Ular dan kepada anak yang akan segera lahir dari dunia yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Malam itu sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Sumardi duduk sendirian di pinggir sawah, menatap bulan yang menggantung pucat di langit Cilacap. Desa telah tertidur, tetapi pikirannya tidak. Kepulangannya telah mengembalikan harga diri yang dulu direnggut. Namun bersamaan dengan itu, ia menyadari satu hal yang pahit. Ia tidak lagi benar-benar menjadi bagian dari dunia ini. Ia telah menuntaskan apa yang harus ia tuntaskan. Fitnah telah terbongkar, penghinaan telah berubah menjadi penyesalan, dan nama Sumardi tidak lagi diinjak-injak. Namun, kemenangan itu terasa hambar. Tidak ada pelukan, tidak ada rumah yang menunggu, tidak ada hati yang kembali utuh. Suripah datang menghampiri dengan langkah pelan. Perempuan itu berdiri beberapa langkah di belakang Sumardi. Wajahnya kurus, matanya sembab, seolah hidup pun telah menghukumnya dengan caranya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak Sumardi kembali, Suripah memberanikan diri bicara. "Aku salah," ucapnya lirih. "Aku pengecut. Aku membiarkan mereka menghancurkanmu." Sumardi menutup mata. Kalimat itu datang terlambat, terlalu terlambat. "Aku tidak marah lagi," jawab Sumardi pelan. "Tapi hatiku juga tidak bisa kembali." Suripah terisak. "Kalau waktu bisa diulang." "Waktu tidak pernah menunggu siapapun," potong Sumardi lembut tetapi tegas. "Aku sudah menempuh jalan yang tidak bisa kau ikuti." Suripah terdiam. Ia tahu, lelaki di depannya bukan lagi suami yang dulu. Ada jarak yang tidak kasat mata, tetapi tak terjembatani. Malam itu, Suripah pergi dengan langkah tertatih, meninggalkan Sumardi, bersama keputusan yang telah lama ia simpan. Menjelang fajar, Sumardi kembali ke danau terlarang. Kabut tipis menyelimuti permukaan air. Udara terasa berat, seakan dunia siluman dan dunia manusia bertemu di satu titik. Sumardi berdiri di tepi danau, menunduk hormat. "Aku datang," ucapnya pelan. Air danau beriak. Ratu Siluman Ular muncul perlahan, wajahnya tampak lelah, namun bercahaya. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya, dan sorot matanya penuh makna.
Waktunya telah tiba, kata sang ratu. Anak kita akan segera lahir. Hati Sumardi bergetar. Ia menyadari, semua yang ia peroleh di dunia manusia hanyalah persinggahan. Takdir sejatinya menunggu di sini, di antara makhluk yang dulu ia takuti. Aku siap, ujar Sumardi dengan suara mantap. Ratu siluman ular menatapnya lama, lalu mengangguk. Kau telah membayar harga penderitaanmu dengan keberanian. Kini, bayarlah dengan pengorbanan. Sumardi melangkah ke dalam air danau. Dingin menyelimuti kakinya, lalu tubuhnya. Namun, tidak ada rasa takut. Yang ada hanyalah ketenangan aneh, seperti seseorang yang akhirnya pulang. Sebelum seluruh tubuhnya tenggelam, Sumardi menoleh sekali lagi ke arah daratan. Ia teringat Cilacap, teringat masa kecilnya, teringat cinta yang gagal, dan luka yang membentuknya menjadi siapa dirinya sekarang. Air menutup pandangannya. Ketika Sumardi membuka mata kembali, ia berada di istana danau. Tangisan bayi menggema, nyaring, namun penuh kekuatan. Ratu siluman ular tersenyum, menggendong seorang anak dengan mata bersinar terang. Perpaduan dunia manusia dan dunia siluman. Sumardi berlutut, air matanya jatuh. Ia telah kehilangan dunia manusia, tetapi menemukan makna yang lebih besar. Ia bukan lagi lelaki miskin yang dihina, bukan pula alat balas dendam. Ia adalah ayah, penjaga, dan saksi bahwa penderitaan tidak selalu berakhir dengan kebahagiaan, tetapi dengan penerimaan. Di dunia manusia, nama Sumardi perlahan menjadi legenda. Ada yang berkata ia menghilang karena kutukan. Ada yang bilang ia kembali miskin. Ada pula yang percaya ia telah mati. Tidak ada yang tahu kebenarannya. Namun di danau sunyi itu, Sumardi hidup. Bukan sebagai manusia yang direndahkan, melainkan sebagai lelaki yang menepati janji, meski harus meninggalkan segalanya. Jangan pernah merendahkan seseorang karena kemiskinannya. Sebab nasib dapat berubah dengan cara yang tidak pernah kita duga. Fitnah dan hinaan hanya akan kembali melukai pelakunya. Kesetiaan diuji saat keadaan sulit, dan diam saat kebenaran diinjak adalah bentuk pengkhianatan. Setiap pilihan memiliki harga, dan kekuatan sejati bukan berasal dari balas dendam, melainkan dari keteguhan hati dan keberanian menanggung akibatnya. Mulai hari ini kita cerai. Pergi dari rumah ini. Dasar Sumardi laki-laki miskin tak berguna.